Ini pesan kepada Bapak Eborus HKBP. Kenapa Bapak datang ke kediaman Pak JK? Dan kenapa Bapak mengurusi yang seharusnya? Kan? Ada udang di balik batu. Bapak Eborus HKBP mendatangi Bapak JK. Kemudian Ketua Pemuka Agama Kristen datang menjumpai Bapak JK. Ada udang di balik batu. Melalui perdebatan tadi malam di media televisi Indonesia, pengacara dari Bapak Yusuf Kala dengan pelapor berdebat sangat panas. Pengacara beliau, Bapak JK, membawa nama dari Eborus HKBP, kemudian Ketua Gereja Kristen Indonesia. Nah, berarti kedatangan dari Bapak Eborus kemudian Ketua Gereja Kristen Indonesia ini sudah direncanakan. Ini salah satu strategi dari pengacara Bapak JK untuk melawan pelapor. Ini pesan kepada Bapak Eborus HKBP. Kenapa Bapak datang ke kediaman Pak JK? Dan kenapa Bapak mengurusi yang seharusnya banyak yang mau diperhatikan di dalam kekristenan ini? Apakah setelah Bapak Eborus ini dan Ketua Gereja Kristen Indonesia ini mendatangi Bapak JK bahwa kita sudah terjamin Kristen ini bebas beribadah? Apakah kita sudah terjamin Bapak untuk melakukan ibadah di rumah? Contoh pertanyaan, pertonggoan, apakah kita tidak diganggu lagi? Apakah ini menjamin? Kalau ini ada kesepakatan bahwa Bapak JK mampu untuk memberikan dukungan kepada orang Kristen untuk bebas beribadah, untuk memberikan izin menyuarakan bahwa ketika kita berdoa di dalam rumah tidak ada lagi gangguan dari oknum-oknum intoleran. Itu kan masalah penistaan agama. Nggak ada pengaruhnya Bapak Eborus amang tahe hacitian dulu Pak. Lagi aku memikirkan kedatangan Bapak. Udah nggak waras lagi aku memikirkan kedatangan Bapak mendatangi Bapak Yusuf Kala mengenai isu penistaan agama. Kan ada proses hukum yang berjalan, yang menangani. Bapak mau aja lah disuruh-suruh sebagai saksi. Lihatlah nanti di pengadilan Bapak bawa ini jadi saksi. Jadi urusilah dulu Bapak Eborus bagaimana HKBP yang ditutup, yang dilarang di Pekanbaru dan di Bekasi. Kemana Bapak waktu itu ditutup? Kenapa Bapak tidak bersuara? Sedangkan saya tidak dari HKBP saya menyuarakan. Kenapa Bapak tidak mendatangi pemerintah untuk kita bisa bebas beribadah? Dan pemerintah memberikan izin dengan mudah untuk membangun gereja. Sedih loh Pak. Urusan begini diurusin. Nanti ketika ada masalah besar, nggak nampak. Aku aja Pak, sedih kali lo lihat gereja-gereja banyak ditutup. Cuma aku nggak ada kemampuan. Bapak kan punya kemampuan. Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, di sini ada yang mengatakan yaitu Eborus dan Ketua PGI ini terlalu cepat mengambil keputusan, tetapi selama ini terjadi intoleran yang hampir setiap bulan. MK kedua orang ini tidak bersuara. Ada apa? Eborus punya kepentingan dalam kasus jika seperti menjilat juga selama ini gereja ditutup dan ibadah dibubarkan. Eborus kemana? Benar juga kata ibu ini, ada udang di balik batu. Di waktu umat berdoa, dipersekusi berdoa dalam gereja digeruduk, membangun gereja dilarang, tetapi udang diam-diam di balik batu. Sudah waktunya Eborus dan juga kroni-kroninya dipecat dari HKBP. Eborus yang tidak berkualitas dalam Kristenan, banyak masalah yang tidak dikerjakan Eborus dalam jemaatnya sendiri. Tapi Eborus ini malah berpolitik dalam kasus penistaan juga, ingin jadi pahlawan bagi penista dan penjilat dalam kepemimpinan agama. Tidak lama segera basudedang kutu HKBP-on. Nah itu dia doakan pengurus nih HKBP membain keputusan saya tiok matuhan aka amang dohol ina. Tidak usah banyak ocehan warga muslim mendukung JK, harus sama dengan Ahok, harus diproses oleh hukum.
Jika salah, katakan salah. Jika benar, ya katakan benar. Pemimpin jangan bertindak goblok. Duit sudah bermain untuk meredam gejolak masalah cabai. Eporus cocok sama Ferdinand Hutahayan, pailahon tu HKBP. Eporus HKBP mendatang JK untuk ambil amplop. Benar sekali pendapat ibu ini. Datang mau melamar kerja, dapat persembahan, harga diri terjual. Saya tidak ikut Eporus atas tindakannya. Kalau Eporus dukung JK, lengserkan saja karena dia untuk berpolitik jadi tidak benar lagi ke Eporusannya. Lanjut lagi. Manusia-manusia orang itu kemungkinan sudah berpikir kalau jadi Yudas bisa dapat duit, dan kalau saya jadi jemaat AKBP saya mohon izin pamit karena pimpinannya sangat memalukan. Setuju. Kenapa Eporus ke rumah JK? Tak suka perkataan Eporus ini. Langsung emosi, perasaan banyak masalah. Dalam HKBP itu dulu diurus, biarkan yang lain maju. Ada Gamki. Prihatin terhadap Eporus HKBP. Kalau gereja ditutup kemana Eporus HKBP? Takut ya atau sudah jadi Yudas. Victor Tihambunan, jangan bawa-bawa Eporus HKBP karena itu bukan suara jemaat. Eporus HKBP takut sama JK. Kalau gereja ditutup, Eporus tidak mendatangi ormas yang menutup gereja. Jadi Eporus HKBP masuk ke tanah politik. Politiknya menutup TPL diproses sampai banyak jemaat yang pengangguran. Dasar kedua, pimpinan ini yang tidak punya malu, gantikan saja mereka. Pengadilan belum digelar, kok dua orang ini mengatakan JK tidak bersalah. Lanjut lagi. Itu juga Ferdinand Hutahayan, dia buru-buru mensomasi JK, entah kenapa buru-buru juga dia mengampuni. Lucu ada apanya, malah mengajak Gamki agar tidak mewakili umat Kristen melakukan laporan. Semua orang ini sudah dibayar oleh si Kalang Jengking. Lanjut lagi. Apakah di HKBP dibenarkan pernyataan yang seperti JK lakukan? Selevel Eporus kok begitu tipe pemikirannya, padahal dia pimpinan HKBP sedunia, rusak sama Eporus. Mungkin si JK lebih penting bagi Eporus daripada ngurus peribadahan. Soalnya kalau ada masalah soal gereja, Eporus tidak pernah kelihatan atau tidak pernah bersuara. Tetapi urusan politik, Eporus cepat hadir. Tentu ada kepentingan di balik perhitungan. Jadi senjata bagi JK dan yang lainnya melawan Gamki karena pimpinan HKBP pusat dan bagi pemanut sama JK. Hahiru ketawa lagi. Benar, awalnya Bapak Eporus mengancam juga, tiba-tiba ketemu JK langsung kendor. Ada apa? Eporus sama Ferdinand Hutahayan setali 3 uang. Bapak Eporus mau minta maaf kepada JK karena yang dikatakan Pak JK adalah benar, bahwa Kristen berpendapat membunuh orang adalah mati syahid. Nah teman-teman, nilai yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Dan tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan,